Baik, selamat datang. Perkenalkan, saya Ika Prasayudantara dengan NIM 2115101004 dari kelas B, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan desain interaksi aplikasi fitness trainer. Langsung ke understand context of use. Who the user are adalah orang yang suka fitness. What they do, mencari tempat gym, menyewa pelatih atau instruktur gym, berolahraga. Terus, what problem they have? Yang pertama, kebingungan mencari pelatih atau instruktur gym. Yang kedua, tidak sempat pergi ke tempat gym. Yang ketiga, sering lupa untuk berolahraga. Yang keempat, tidak tahu jumlah kebutuhan kalori harian. Yang kelima, tidak tahu jumlah nutrisi dan kalori yang masuk ke tubuh. What they are, atau apa yang mereka inginkan. Pertama, bisa berolahraga dengan maksimal walau tidak di tempat gym. Kedua, bisa menemukan pelatih atau instruktur dengan mudah. Tiga, ada pengingat untuk berolahraga. Keempat, bisa mengetahui jumlah kebutuhan kalori harian. Kelima, bisa mengetahui jumlah nutrisi dan kalori yang masuk ke specify user recruitment. Pengguna penggiat fitness. Permasalahannya, pertama, kebingungan mencari pelatih atau instruktur gym, tidak sempat pergi ke tempat gym. Solusi pada desain interaksi. Pertama, terdapat fitur yang berisi berbagai macam program latihan lengkap dengan mentoring dari instruktur. Kedua, terdapat program latihan yang bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya, permasalahannya sering lupa untuk berolahraga. Solusinya, terdapat fitur alarm. Selanjutnya, permasalahannya tidak tahu jumlah kebutuhan kalori harian, tidak tahu jumlah nutrisi dan kalori yang masuk ke tubuh. Solusinya, terdapat fitur yang bisa memberitahu jumlah kebutuhan kalori dan jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Selanjutnya, personanya. Bisa dilihat dari Ayu Kusuma, wants and need-nya adalah mempunyai tubuh ideal yang langsing, terus mengetahui jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Frustration-nya adalah tidak tahu harus melakukan olahraga apa, kemudian kelebihan kalori dalam tubuh. Selanjutnya, Ferdinand. Wants and need mempunyai tubuh yang ideal. Frustration-nya adalah tidak sempat pergi ke gym dan sering lupa berolahraga. Selanjutnya, Mario Galung. Wants and need-nya adalah mempunyai tubuh yang atletis. Frustration-nya adalah kebingungan mencari instruktur atau personal trainer. Selanjutnya, design solution, user flow-nya. Yang pertama ada user flow pembelian program latihan. Pertama, user mencari program latihan, kemudian membeli program latihan, melakukan pembayaran, kemudian pembayaran akan dikonfirmasi oleh admin. Jika transaksi sukses, maka akan selesai. Jika transaksi gagal, user akan menghubungi admin, kemudian admin menerima aduan, admin menyelesaikan masalah, admin mengkonfirmasi pembayaran kembali, dan transaksi sukses dan selesai. Selanjutnya ada user flow program latihan. Mulai user membuka materi latihan kemudian selesai, atau user bertanya ke instruktur, kemudian instruktur menjawab user, kemudian buka materi latihan kemudian selesai. Ini ada user flow catatan makanan. Mulai user bisa membuka kalender terlebih dahulu, kemudian memilih hari, kemudian mencari makanan, atau bisa langsung mencari makanan, melihat info makanan, kemudian simpan, atau bisa mencari makanan, kemudian langsung simpan, kemudian selesai. Selanjutnya ada user flow catatan berat badan. Mulai, user dapat membuka kalender terlebih dahulu, memilih hari, langsung user bisa memasukkan berat badan, tinggi badan, target berat badan, atau user bisa langsung
masukkan berat badan, target berat badan, kemudian langsung selesai. Follow alarm, mulai atur alarm, selesai. Dan di sini ada flow map. Untuk flow mapnya, pertama splash screen selama 3 detik, kemudian user bisa login. Jika belum punya akun, user melakukan register, melakukan menjawab pertanyaan, kemudian langsung dibawa ke home. Jika sudah punya akun, bisa langsung login, langsung menuju ke home. Di home ada rekomendasi, kemudian ada program latihan, kemudian ada fitur search, kemudian ada fitur catatan makanan, kemudian ada fitur berat badan, kemudian ada opsi lainnya. Jika user menuju program latihan, user bisa membuka materi latihan atau chat dengan instruktur. Jadi fitur user dapat cari program latihan, kemudian membeli program latihan, melakukan pembayaran. Jika user pergi ke catatan makanan, user dapat mengatur kalender, kemudian memilih hari, kemudian mencari makanan atau bisa langsung mencari makanan dan pilih makanan, kemudian disimpan atau melihat info makanan terlebih dahulu, kemudian memilih makanan, kemudian disimpan. Selanjutnya ada fitur berat badan. User dapat mengatur kalender terlebih dahulu, kemudian memilih hari, kemudian memasukkan berat badan atau bisa langsung memasukkan berat badan. Ini ada fitur opsi lainnya. Di opsi lainnya ini terdapat profil yang berisi informasi data diri dan dapat profilnya. Selanjutnya ada fitur kontak office, bisa melakukan chat dengan customer service. Kemudian ada fitur alarm, user bisa mengatur alarm di sini. Kemudian ada pembelian, di sini terdapat riwayat pembelian. Kemudian ada chat juga di opsi lainnya. Ini desain saya yang baik tidak saja ke hikmahnya. Baik, di screen pertama ada logo selama 3 detik, kemudian akan dibawa ke tampilan login. Jika belum mempunyai akun, bisa melakukan register. Jika sudah mengisi form, bisa langsung register, kemudian akan dibawa ke screen pertanyaan. Next. Dan ini adalah berandanya. Di beranda kita bisa mencari program latihan. Jika kita mencari program latihan lengan, maka akan muncul program latihan berhubungan dengan lengan.
Kita juga bisa melihat info dari program latihan tersebut, dan info ini terdapat deskripsi tentang program latihan, kemudian tentang instrukturnya, kemudian isi program latihan, dan di sini terdapat rating atau komen dari pengguna sebelumnya. Jika ingin membeli, kita tinggal klik beli, maka akan dibawa ke menu metode pembayaran. Di sini misal kita memilih BCA, kita tinggal beli, kemudian kita akan mendapatkan nomor rekeningnya. Jika kita sudah menginstal Transfer, maka otomatis transaksi akan sukses. Jika transaksi sukses, kita bisa melihat ke fitur program latihan, maka program latihan tadi akan tampil. Kita bisa memulai program latihannya. Di sini terdapat kumpulan video dari instruktur tentang latihannya, dan kita juga bisa bertanya kepada instruktur untuk konsultasi atau sejenisnya. Kita bisa langsung chat langsung instrukturnya. Kemudian ada fitur catatan makanan. Sebelum kita mencari informasi makanan yang kita sudah makan dan mencatatnya, kita bisa membuka kalender terlebih dahulu. Di kalender ini kita bisa melihat informasi catatan makanan sebelumnya. Misalnya di hari Kamis tanggal 6, maka akan tampil informasi catatan makanan di hari Kamis tanggal 6. Baik, kita kembali ke tanggal 7 untuk mencatat info makanan pada tanggal 7. Kita bisa klik icon plus untuk mencari makanannya. Jika kita mencari nasi, maka akan muncul rekomendasi yang berhubungan dengan nasi. Kita bisa mencentangnya, kemudian langsung menyimpannya, atau kita melihat dulu infonya. Di sini akan muncul informasi gizi nasi secara lengkap. Kemudian di sini ada jumlah takaran, kita bisa menambahnya atau menguranginya. Kemudian terdapat satuan, di sini kita bisa mengatur satuannya apa. Kita bisa memilih satuan mangkok atau gram. Kemudian kita bisa simpan, maka akan muncul catatan dari kalori nasi. Dan kita bisa melihat makanan apa saja yang telah dicatat di makan pagi. Bisa dilihat ada nasi putih, banyak takaran 1 mangkok, terus jumlah kalorinya 204 kalori. Kemudian di sini ada fitur berat badan. Di sini kita bisa menginput berat badan kita saat ini, badan dan target berat badan, dan akan dimunculkan perkembangan berat badan kita di grafik ini, dan juga info berat badan dan tinggi badan dan target berat badan ini berguna untuk menargetkan target kalori hariannya. Kita akan memasukkan berat badan saat ini, kita tinggal klik icon plus, kemudian kita bisa menginput jumlah berat badan kita saat ini, dan juga bisa memilih satuannya, misalnya pound. Kita tinggal klik centang, maka akan tersimpan.
informasi berat badan saat ini. Selanjutnya ada fitur opsi lainnya. Di opsi lainnya ini terdapat profil, profil ini terdapat informasi tentang data diri, username, email, nomor handphone, jenis kelamin, atau kita juga bisa mengubah password. Dan di alarm kita bisa mengatur alarm untuk mengingatkan kita untuk berolahraga. Kemudian ada fitur pembelian, di sini akan menampilkan riwayat pembelian. Jika berwarna hijau dan terdapat tidak sukses, maka transaksi sukses. Jika seperti ini, maka belum dibayar. Jika seperti ini, transaksi gagal. Terus ini ada fitur chat instruktur. Dan di sini ada contact of use, kita bisa mencet customer service. Dan di sini ada menu logout, kita bisa logout. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.